Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Luciana, NIM 120250087 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Priska Paulinda Zari, NIM 120150043 dari Prodi Teknik Geologi TPB 46D. Saya Dia Salianita, NIM 120150039 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Fernanda Seri Afilia, NIM 120250088, Prodi Teknik Lingkungan TPB 46B. Perkenalkan, nama saya Anissa Lailin Agustin dengan nomor NIM 1201540 dari TPB 46 Prodi Teknik Geologi. Spektroskop adalah alat untuk melihat spektrum cahaya. Cahaya selain bersifat sebagai materi, juga sebagai gelombang. Gelombang mempunyai frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan. Spektrum merupakan susunan warna-warna yang menghasilkan sebuah warna. Cahaya dengan panjang gelombang tertentu memiliki warna tertentu juga. Misalnya 650 mikrometer adalah warna merah, sedangkan 400 mikrometer adalah warna biru. Nilai panjang gelombang yang lain menentukan warnanya, seperti yang terdapat pada pelangi. Selanjutnya, cahaya bisa dicampur. Misalnya, campuran semua warna pelangi menjadi biru. Sedangkan warna dicampur hijau, warna merah dicampur hijau menjadi kuning. Dengan alat ini, bisa dilakukan percobaan pengamatan spektrum sebagai sumber cahaya. Beberapa sumber cahaya yang bisa dicoba seperti matahari, langit biru, langit merah, dan contohnya yaitu lampu neon, lampu LED, dan layar LCD. Di mana spektroskopi sederhana berfungsi untuk menghitung panjang gelombang tiap spektrum cahaya. Rumus fenomena dari spektroskopi cahaya adalah lambda sama dengan D per M dikali sin theta, di mana D sebagai jarak celah sisi, lambda sebagai panjang gelombang, theta sebagai sudut keluarnya cahaya, dan M sebagai bilangan bulat yang menunjukkan objek dari difraksi. Jika M sama dengan 0, maka tidak ada pembelokan cahaya. Cahaya yang panjang gelombang beda akan belok pada suhu yang berbeda, dan yang menghasilkan adalah penguraian dari spektrum cahaya tersebut. Dan bahan yang digunakan adalah lakban, kardus, senter, kaset bekas, cutter, dan double tip. Cara membuatnya adalah: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, buat lubang pada kardus. Ketiga, tempelkan kaset bekas pada kardus. Dan terakhir, beri cahaya di lubang kardus. Setelah alat spektroskopi dibuat, kemudian lanjut pada mekanisme kerja pada alat tersebut. Mekanisme kerjanya adalah: masukkan senter pada lubang yang telah didesain dengan ukuran dan tempat yang sesuai. Kemudian, nyalakan senter dan amati pada lubang di bagian atas pada kardus. Maka akan muncul spektrum warna pada CD atau DVD, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya cahaya putih atau polikromatik pada senter yang diarahkan pada CD atau DVD yang memiliki lintasan spiral, sehingga menghasilkan cahaya monokromatik atau spektrum warna tersebut. Dari percobaan yang diamati, terlihat warna yang muncul yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita dapat mengetahui jenis cahaya apakah yaitu termasuk polikromatik ataupun monokromatik. Panjang gelombang dapat dilihat dari tabel spektrum warna. Warna yang muncul pertama kali adalah warna merah, dengan panjang gelombang paling panjang yaitu 650 sampai 750 nanometer. Warna yang muncul terakhir yaitu warna ungu, dengan panjang gelombang paling kecil yaitu 330 sampai 450 nanometer. Hal itu dapat terjadi karena CD atau DVD yang memiliki lintasan spiral tiap lintasannya. Karena dilihat dari mikroskop, terlihat lubang pada CD atau DVD akan menjadi isi difraksi cahaya. Setiap celah menghasilkan difraksi. Spektrum yang menghasilkan terlihat adalah hasil dari efek gabungan interferensi dan difraksi. Jika sinar putih diarahkan ke kisi, akan terjadi penguraian warna akibat panjang gelombang dan tiap komponen tidak sama. Keping DVD dan CD dapat digunakan sebagai alat percobaan kisi difraksi
sinar laser, dan spektroskop sederhana. Baiklah, kelebihan penggunaan keping DPD dan CD dapat didesain yang sangat sederhana, lebih murah, serta dapat digunakan sebagai alat peraga percobaan kisi difraksi. Adapun kekurangan dan hambatan dalam penggunaan keping DPD dan CD, yaitu pengamatan terbatas pada orde yang dekat dengan pusat keping. Sedangkan pada tepi keping, jalur terbentuk melingkar sehingga sulit untuk diamati. Keping DPD dan CD dapat digunakan sebagai spektroskop sederhana dan kisi difraksi. Melalui percobaan kisi difraksi, sinar laser dapat dihitung lebar kisi DPD sebesar 644,39 kurang lebih 7,48 nanometer dengan kesalahan relatif 1,16% dan lebar kisi CD sebesar 1467,85 kurang lebih 16,41 nanometer dengan kesalahan relatif 1,12%. Karena keping DPD dan CD mudah didapat dan berharga murah serta dapat didesain yang sangat sederhana, untuk percobaan kisi difraksi, maka penelitian menyarankan agar kisi difraksi keping DPD dan CD dapat digunakan sebagai alat peraga pembelajaran di sekolah-sekolah. Di samping itu, masih perlu penelitian lebih lanjut mengapa kisi difraksi dan DPD lebih rapat dibandingkan CD. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.